Selama hampir 1 dekade, Cina terkoyak oleh perang saudara yang saling menghancurkan. Namun, ketika moncong senjata Chiang Kai-shek dan Mao Zedong masih saling mengarah satu sama lain, petaka dari timur datang menghantam. Kekaisaran Jepang meluncurkan invasi skala penuh pada tahun 1937, merangsek brutal dari wilayah utara hingga menjebol jantung pertahanan pesisir. Ketika ibu kota Nanjing akhirnya jatuh dan langitnya berubah hitam oleh abu puing-puing yang terbakar. Sirna sudah semua ego perebutan takhta. Di bawah todongan senjata invasi dan desakan dari dalam militer mereka sendiri, dua musuh bebuyutan yang selama belasan tahun saling memburu ini terpaksa meletakkan ego. Sebuah aliansi yang paling mustahil resmi lahir. Front Persatuan Kedua. Dua kekuatan yang saling membenci kini harus berdiri di parit yang sama, memegang senjata yang sama demi menghadapi satu ancaman, militer Jepang yang berniat menghancurkan perlawanan Cina dan menaklukkan negeri itu sepenuhnya. Inilah kebangkitan Sang Naga Part 3. Perlawanan semesta dan ujian darah. Kekaisaran Jepang sesumbar bisa menundukkan Cina hanya dalam waktu 3 bulan. Namun, mereka tidak pernah mengira bahwa mereka sedang berhadapan dengan sebuah kepemimpinan yang rela mengambil keputusan paling ekstrim demi menahan laju musuh. Menghadapi mesin perang Jepang yang jauh lebih modern, Chiang Kai-shek meluncurkan taktik bumi hangus. Kota-kota yang terancam jatuh dibakar tanpa sisa. Puncaknya, tanggul Sungai Kuning sengaja diledakkan. Keputusan brutal ini memang berhasil menghambat gerak maju tank dan artileri berat Jepang di beberapa wilayah karena terjebak dalam kubangan lumpur. Namun, harga moral yang harus dibayar luar biasa mahal. Ratusan ribu warga sipil tewas dan jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal akibat banjir besar yang melanda. Chiang kemudian memindahkan ibu kotanya jauh ke pedalaman Chongqing, sebuah benteng alam yang dikepung gunung dan kabut abadi, memilih bertahan dan menolak untuk menyerah. Jika Chiang Kai-shek menahan hantaman utama militer Jepang di garis depan kota, maka di kegelapan pedesaan, Mao Zedong sedang melepas pasukan yang mencabik-cabik logistik musuh dari belakang. Mao tahu, bertempur secara terbuka adalah bunuh diri. Maka, dia meluncurkan strategi gerilya maut yang memanfaatkan bentang alam pedalaman. Bagi tentara Jepang, pasukan gerilya komunis ini seperti hantu. Mereka muncul tiba-tiba di kegelapan malam, memutuskan kabel komunikasi, menghancurkan rel kereta api logistik, dan menyerang pos-pos patroli kecil, lalu menghilang sebelum bala bantuan Jepang datang. Ketika fajar menyingsing dan militer Jepang datang untuk membalas, pasukan ini telah lenyap, melebur kembali menjadi petani biasa di ladang. Jepang frustrasi. Mereka menguasai kota di siang hari, tetapi malam hari adalah milik perlawanan. Memasuki tahun-tahun yang kian melelahkan, ketika Cina hampir kehabisan harapan dan langit mereka sepenuhnya dikuasai oleh pesawat pembom musuh, bantuan mulai datang dari luar. Sekelompok pilot sukarelawan dari Amerika Serikat yang menerbangkan pesawat tempur dengan gambar mulut hiu yang ikonik di hidungnya, mulai bertempur di langit Cina. Mereka dikenal dunia sebagai Flying Tigers. Meskipun jumlah mereka sedikit, kehadiran skuadron legendaris ini memberikan titik balik yang krusial. Mereka memburu pesawat-pesawat Jepang di udara, melindungi jalur logistik darat yang kritis, dan memberi pesan jelas kepada dunia. China tidak lagi sendirian menguasai langit pertempuran. Tahun 1945, ketika Amerika Serikat mengguncang jantung Jepang dengan bom atom dari langit, sebuah hantaman maut yang tak kalah mengerikan datang dari daratan utara. Uni Soviet mengerahkan lebih dari 1 juta tentaranya, meluncurkan Operasi Badai Agustus untuk menggulung pasukan elit kuantung Jepang di Manchuria. Hanya dalam hitungan hari, benteng pertahanan Jepang yang kokoh di utara Cina hancur lebur dihantam kavaleri baja Rusia. Kekalahan total di Manchuria ini
menjadi pukulan telak yang memaksa Kekaisaran Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat pada Agustus 1945. 8 tahun invasi brutal yang merenggut belasan juta nyawa rakyat Cina akhirnya usai. Namun, runtuhnya Jepang di Manchuria meninggalkan hadiah tak terduga. Pasukan Soviet yang menduduki wilayah utara tersebut perlahan mulai menyerahkan tumpukan senjata sisa rampasan perang milik Jepang langsung ke tangan pasukan gerilya Mao Zedong. Hadiah senjata ini menjadi modal emas bagi komunis, sekaligus menjadi mimpi buruk yang tak terduga bagi pihak nasionalis. Belum kering darah di tanah pertempuran, aliansi rapuh yang diikat di atas puing Nanjing itu langsung pecah berkeping-keping. Senapan yang tadinya diarahkan ke timur, kini kembali ditodongkan ke jantung saudara sendiri. Selama 8 tahun, nasionalis kehilangan sebagian besar pasukan elit mereka di garis depan kota. Sementara di waktu yang sama, komunis berhasil menanam akar kekuatan yang tak tergoyahkan di hati jutaan petani di pedesaan. Panggung untuk perang saudara terbesar di Asia telah resmi digelar kembali. Siapa yang akhirnya akan keluar sebagai penguasa tunggal di tanah naga ini? Bagaimana pasukan petani Mao Zedong membalikkan takdir melawan militer Chiang Kai-shek yang disokong penuh oleh kekuatan adidaya dunia? Kita akan saksikan puncak pertempuran saudara dan lahirnya era baru di episode 4.